Tuhan menciptakan bumi, dia tidak sedang bermain dadu. Kenapa Einstein bilang begitu? Karena dia punya formula E equals mc square, bahwa benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan pada kita semua dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Pertanyaan berikutnya datang dari Pak Gunawan. Ya Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz tentang pernyataan Rocky Gerung? Rocky Gerung mengatakan, waktu Tuhan menciptakan bumi, dia tidak sedang bermain dadu. Di sini saya memahami artinya waktu Tuhan mencipta selain lagi bumi, berarti Tuhan bermain dadu. Berartinya bagaimana? Apa maksud yang dikatakan oleh Rocky Gerung itu, Ustaz? Dan bagaimana tanggapan Ustaz tentang Rocky Gerung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan datang terus ya. Pertanyaan yang seolah-olah bukan pada tempatnya bertanya, tapi namun pun saya sudah berprinsip sama Imam Ali, ya, Nabi Muhammad juga begitu, bermacam-macam pertanyaan datang dari orang. Bagaimanapun rendah pertanyaan tetap dijawab. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ali, saluni qabla an tafkiduni. Tanyalah aku sebelum Anda kehilangan aku. Baiklah Pak Gunawan. Pak Gunawan mengatakan bahwa sebagaimana yang dinyatakan Rocky Gerung, bahwa sewaktu Tuhan mencipta bumi, Tuhan itu tidak sedang bermain dadu. Kalau kita memakna memang demikian. Kalau begitu Tuhan mencipta selain di bumi, waktu Tuhan sedang bermain dadu. Begitu yang dimaksudkan oleh apa? Dan masih Gunawan pemahamannya. Sebenarnya begini Gunawan, Pak Gunawan ya, untuk ketahui. Sebenarnya masalah apa? Rocky Gerung tidak perlu kita masuk hati. Tidak boleh masuk hati. Kalau orang pintar tidak akan mau masuk hati pembicaraan dia. Kenapa? Kalau kita lihat dalam bentuk psikologi, mungkin barangkali dia ini mungkin lagi galau. Apa maksudnya lagi galau? Orang apabila sedang galau, dia akan berkata itu asal keluarkan saja, tidak akan pernah berpikir entah orang marah, entah tersinggung dan sebagaimana. Dia tidak pernah, dia bebas. Jadi dia tidak pernah merasa takut apapun. Contohnya, dia mengatakan Tuhan itu sewaktu mencipta bumi itu Tuhan tidak sedang bermain dadu. Seenak-enak saja dia ngomong. Berarti dia dalam keadaan galau. Tidak boleh kita masuk hati orang galau. Orang galau memang dia, kalau dalam bahasa Melayu, mentempiaskan segala isi hatinya. Kena galaunya begitu dahsyat kuat. Dia tidak akan merasa takut dan apapun yang dicaranya. Itulah orang yang sedang galau. Kita berdoa kepada Allah bagi yang sedang galau, semoga galaunya akan hilang. Semoga dia bisa normal seperti biasa. Jadi gitu Pak Gunawan. Jadi tidak pernah orang galau itu bicaranya terarah. Dia asal ceplos-ceplos gitulah, asal-asal lah untuk bicara. Yang penting dia bicara. Dia tidak memikir orang, tidak memikir tentang ilmu, tak peduli. Yang penting dia bicara. Contohnya dia bicara, sewaktu Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tidak sedang bermain dadu. Ngapa dia? Dia tidak bisa kontrol. Apakah pembicaraan itu bisa diterima oleh akal? Dia tak mau tahu. Yang penting dia mau bicara. Itulah namanya orang galau. Galau itu pembicaraan tidak bisa kita dengar. Kita harus
tidak boleh masuk hati. Kita hanya sekedar, kata istilah apa, anjing menggonggong kafilah tetap lalu. Kita tak mau masuk hati, diam aja. Kalau orang pintar tidak akan mau memperhatikan tentang orang galau. Biar aja dia bicara, mau dihina, mau dicaci, dia saja. Berarti dia ingin menterbiaskan kegalauannya dalam kehidupannya. Itu memang parah itu. Kalau apalagi galaunya terlalu tinggi, itu sangat berbahaya. Jadi oleh sebab itu, Pak Gunawan, kita tak boleh masuk hati. Ya, tidak boleh masuk hati. Dengar saja, dengar. Sudah. Kata orang, itulah saya katakan tadi, anjing menggonggong kafilah tetap lalu. Tapi ada apa yang bicara tidak boleh dimasuk hati. Kalau kita pula masuk hati, berarti sama saja kita dengan galau juga hatinya. Jadi orang pun tak enak dengan kita. Orang galau dilawan, nah, itu tak enak nanti. Akhirnya di sini saya sampaikan juga pada Pak Gunawan, memang orang galau memang begitu. Ya, memang begitu. Dia tidak tanpa kontrol bicara. Semau-mau saja, seenak-enak saja dia ngomong. Itulah namanya orang galau. Oleh sebab itu, kita sering-sering berdoa kepada Allah, semoga mereka yang galau ini, ya, atau mereka yang galau ini akan cepat sembuhnya dari kegalauannya. Mudah-mudahan dia normal seperti biasa. Itu saja ya, Pak Gunawan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi Pak Gunawan dan untuk kita bersama. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.